Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya semua? Semoga dimanapun kalian berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, ayo berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Coba kalian perhatikan teks berikut ini. Ada gambar apa itu? Ada gambar bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Siapa yang sudah pernah lihat bunga teratai? Bunga teratai ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang yang rongga dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap bernafas ya. Ini adalah tentang bunga teratai. Berdasarkan teks bacaan yang baru saja Ibu bacakan, kira-kira apa sih ya yang akan kita bahas pada hari ini? Iya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang cara tumbuhan beradaptasi. Ya, beradaptasi itu apa? Adaptasi adalah mempertahankan hidupnya. Pada pohon teratai, dia mempunyai berbagai kelebihan sehingga dia tetap dapat hidup di dalam air. Di sini juga ada pohon bambu. Siapa yang sudah pernah lihat pohon bambu? Pohon bambu itu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Jika kita terkena bulu itu, maka kulit kita akan terasa gatal. Kenapa sih kok pohon bambu memiliki bulu-bulu itu? Tujuan dari pohon bambu memiliki bulu itu adalah untuk melindungi dirinya. Ya, gitu ya anak-anak ya. Jadi, beradaptasi itu selain untuk mempertahankan hidupnya dengan cara menyesuaikan dengan lingkungannya, juga ada tumbuhan yang beradaptasi karena untuk melindungi dirinya seperti pada pohon bambu. Nah, berdasarkan habitatnya atau berdasarkan tempat tinggalnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hidrofit. Apa itu tumbuhan hidrofit? Yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air dan akarnya berada di air, seperti kangkung. Mungkin kalian bisa sebutkan lagi contoh tumbuhan hidrofit lainnya ya. Kemudian selanjutnya ada tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Contohnya yaitu pakis. Sudah pernah lihat tumbuhan pakis? Kalau belum pernah lihat, nanti bisa kalian cari di YouTube atau di internet ya. Karena tumbuhan pakis ini biasanya tumbuh di daerah-daerah pegunungan. Jadi kalau kalian yang berada di perkotaan belum pernah melihat tumbuhan pakis, itu hal yang sangat wajar. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering, memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Contohnya yaitu lidah buaya, kaktus. Ayo contoh yang lainnya lagi nanti bisa kalian cari ya.
Jadi anak-anak, sekali lagi Ibu tegaskan bahwa tumbuhan itu beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Ya. Oke. Sekarang coba kalian kerjakan soal berikut ini. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan adaptasi tumbuhan yaitu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan untuk melindungi diri. Sekarang silahkan kalian cari cara tumbuhan menyesuaikan diri. Tumbuhan-tumbuhan yang beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri ada tumbuhan apa saja, dan kemudian tumbuhan-tumbuhan yang cara tumbuhan melindungi diri itu contohnya ada apa saja. Tadi ada pohon bambu ya yang melindungi diri, kemudian nanti kalian sebutkan lain contoh tumbuhan lainnya. Jadi untuk melindungi diri ini biasanya tumbuhan itu kayak mempunyai duri seperti itu. Kalau yang beradaptasi menyesuaikan diri itu lebih kepada tumbuhan-tumbuhan yang dari ketiga jenis tumbuhan tadi itu ada yang hidupnya di air, itu beradaptasinya dengan cara apa, di daerah kering ciri-ciri tumbuhannya seperti apa ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nanti bisa kalian kerjakan tugasnya di buku tugas, kemudian kirim di classroom atau langsung kirim di sekolahan bagi yang tidak bergabung di classroom ya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang tumbuhan, seperti halnya tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Jadi tidak hanya tumbuhan saja yang beradaptasi, manusia pun beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai, karena perbedaan itu merupakan anugerah. Oke, coba amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Coba ya nak ya, diamati ya. Tuh, mereka bekerja sama membuat lomba itu untuk mempersiapkan lomba kemerdekaan ya. Panjat Pinang itu ya nak ya. Pasti kalian kangen sekali ya. Sayangnya di masa pandemi ini banyak daerah yang tidak melaksanakan lomba-lomba, tapi tidak masalah ya. Yang penting kita tetap semangat dalam keadaan apapun. Oke. Jadi dalam keadaan apapun selain semangat, kita juga harus menjaga persatuan. Kita harus tetap hidup rukun. Nah, ini ada bacaan. Perbedaan yang menguatkan. Oke, Hikmah baca sekilas, baca inti sari bacaannya saja ya. Nanti untuk lebih mendalamnya kalian bisa baca di buku paket. Ada di buku paket tema 2. Jadi Kampung Cempaka itu adalah kampung transmigran yang berasal dari daerah Jawa. Di Kampung Cempaka itu hiduplah 5 orang sahabat. Ada yang dari Sunda, kemudian ada yang dari etnis Tionghoa, ada yang seorang pendeta ya. Mereka hidup bersebelahan dan bersekolah yang sama, tetapi mereka bermain bersama, menghabiskan waktu bersama, mereka tetap hidup rukun. Artinya apa? Walaupun mereka berbeda suku, tetapi mereka tetap memiliki kebersamaan. Ya, kadang-kadang mereka juga membantu warga lanjut usia untuk membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Kemudian si Tony itu pandai menari barongsai. Kemudian teman-temannya diajari sama si Tony. Ya, kemudian ada yang si Wande itu, mereka sedang sibuk nih membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Nah, di sini mereka tolong-menolong, tetangga-tetangga yang lain pun membantu. Jadi sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat ini memang sangat bagus ya nak ya. Harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin bagi kita yang hidup di lingkungan sekarang ini tidak begitu menonjol perbedaannya, tapi jika suatu saat kalian sudah dewasa dan hidup di lingkungan baru yang penuh dengan beragam suku, beragam kebudayaan, disinilah kita nanti bisa menghargai serta hidup rukun dengan berbagai macam berbeda.
keadaan. Dan saya yakin kalian pasti bisa melakukan hal itu ya. Ini juga merupakan contoh-contoh pengamalan sila Pancasila tentunya. Iya, oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan tugas berikut ini. Berdasarkan bacaan tadi, yaitu bacaan tentang rukun dalam perbedaan, silahkan kalian kerjakan tugas ini. Ya, nanti kerjakan seperti biasa di buku tugas dan unggah di Classroom. Ya, demikianlah anak-anak pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih sudah semangat belajar. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, rajin beribadah dan hemat serta santun kepada kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.